سلام عليك يا ربي أجاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أجاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أجاني ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita buka 183. Termon ya. Ya, 183 termon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikul mauti yata'akkadu ala kulli mu'minin al-iksaru dzikul mauti yata'aru kulli nuzulihi wa yas'ida lahu taubati sadiqati wa amali salihati wa bil hadisi asiru dzikri dzikul maut fa innahu yahdisu dhunuba wa yazidu fid dunya wa su'ila anil aqyasi man hum wa qala أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس ذهبوا بشرب الدنيا وكرامة الآخرة واعلم أن الموت أقرب غائب ينتظر والحزم هو الاستعداد لمجيئه في كل حين فإنه لا يهجم في وقت محسوس وحال محسوس ولا بد من هجومه. قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وفي الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. وبما يذكر بالموت تفكر موت الأقران وكيفية موتهم وخلو أماكنهم وتفكر في القبر وما بعده من النشر والحشر وأحوال القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من الجنة أو خبرة من خبر النار. وقال صلى الله عليه وسلم القبر أول منزل من منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر ومن لم ينجو فما بعده أشد منه. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضل منه. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikul mauti yang bab mengingat kematian. Dzikul maut, ingat amal mati, ingat amal kematian. Kenapa banyak orang lalai sama kematian? Karena dia tidak terlintas di hati mereka ada ingat mati. Perasaan dia bakal hidup lama. Perasaan dia bakal hidup selama-lamanya. Perasaan dia mati buat orang lain, buat dia nggak mati-mati. Nah, jadi dia lupa mati. Sekarang ketika meninggal dunia, ya buat orang. Ada yang bilang
Kalau matinya melalui sakit lama kita bilang pantas. Ya, bulan meninggal dunia. Wah, pantas ya. Ya, kenapa? Karena udah apa? Udah sakit lama. Emang mati ada nggak pantas? Ya, pantas mau mendadak pantas ya? Udah paru dah. Emang udah ajar dari Allah tuh gitu ya. Ya ta'akadu ala kulli mu'minin al-iksaru min dzikal mauti wa istisharu qurbi nuzuli. Ya, ditekankan. Ya, sangat ditekankan bagi tiap mukmin, laki-laki atau perempuan, ya, tua, ya, muda dan kecil, al-iksaru min dzikal maut, untuk banyak ingat sama mati. Jadi siapapun dia, tua, muda, perempuan, laki, dewasa, kecil, ya, banyak ingat mati. Karena kematian tidak menyerang orang tua saja. Yang sehat ingat mati. Ya, keadaan dimanapun, ya, dia ingat mati. Lagi sakit, lagi sehat ingat mati. Lagi sakit ingat mati. Kemudian lagi jaya, lagi kaya ingat sama mati. Apalagi miskin. Nah, sekarang orang miskin sama orang kaya ingat mati banyak mana? Orang miskin ada yang lupa mati banyak, ada. Ya, orang kaya yang lupa mati, yang ingat mati banyak juga, banyak gak? Nah, jadi sini ya ta'akadu ala kulli mu'minin al-iksaru min dzikr mauti. Ditekankan bagi tiap mukmin, siapapun juga dia, ya, untuk memperbanyak ingat mati. Nah, bagaimana ingat mati? Bukan mati gua begitu, ya, artinya apa? Ingat, ya, sekarang dia hidup, ya, habis hidup, ya, akan ada kematian, ya, karena kisah yang sering anak ulang-ulang sama antum, ada satu orang nanya kepada orang alim, masa babu mauti ahadin, apa sebabnya orang bisa mati? Apa sebab orang bisa mati? Ya, dia jawab dengan gampang, satu kata aja, tapi mengena. Ente mau tahu kenapa orang bisa mati? Karena dia sekarang hidup. Karena dia hidup, dan itu aja. Artinya apa? Artinya kematian hanya berikan kepada orang hidup. Sekarang kita hidup gak? Hidup. Bisa mati. Nah, apa sebab orang bisa hidup? Apa sebab orang bisa mati? Karena dia hidup. Jadi kematian datang sama orang hidup. Nah, kita kan ada hidup. Kita hidup. Nah, kita hidup siap-siap untuk datang kematian. Ya. Wa istisharu qurbi nuzulihi. Ya. Apa tuh? Menyadari, ya, ditekankan bagi tiap mukmin untuk menyadari tentang qurbu nuzuli, dekatnya, segeranya kematian akan datang buat dia. Jadi kita jangan bilang mati masih lama, nggak bisa. Ya, dia bilang mati masih lama. Kalau di kampung saya mati rata-rata orang tua semua. Saya anak muda masih jauh. Kalau orang tua mati pantas udah bau tanah, Ya, yang kalau saya masih lama nih, saya punya program banyak, saya punya cita-cita banyak, makanya mati orang tua deh. Nggak bisa gitu. Istishar qurbun nuzuli, ya, dia ditekankan untuk menyadari tentang kematian yang datangnya dekat. Artinya sebentar lagi bakal meninggal dunia. Karena kita nggak tahu 5 menit ke depan bagaimana kita, apakah kita masih hidup atau enggak, wallahu a'lam. Nah, di sini wastisharu qurbi nuzuli, serta dia menyadari akan datangnya dengan cepat kematian tersebut buat dia, ya. Wa ayyasta'ida lahu bi taubati shadiqati wal amali shalihah. Dan seorang mukmin ditekankan untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya kematian dengan taubat yang benar-benar, taubat dan nasuha terhadap maksiat yang dilakukan, terhadap, ya, mukhalafah, pelanggaran yang dilakukan, terhadap kekurangan dia dalam takwa yang enggak benar, wal amal shalihah, perbanyak dia serta dengan banyak mengamalkan amal soleh. Nah, dengan seorang sehari-hari takwa, ya, hindari maksiat, berarti dia tambah sadar, dia udah siap-siap menyebut kematian, kan gitu. Nah, kita nih, ya, tiap hari anggap takwa,
Setiap hari sholat, hadir majlis taklim, maksiat nggak mau. Nah berarti kita terasa kita udah apa? Mempersiapkan diri untuk menyambut datang kematian ya. Wal a'mal apa? Wa fil hadis dalam suatu hadis dikatakan aksiru min dzikril maut. Perbanyaklah kalian wahai umatku ingat ama mati. Ingat mati bukan nyebut mati. Ingat sekarang dia hidup, bentar lagi bakal mati. Nah sekarang dia bakal dihantui oleh kematian. Ingat akan kematian. Untuk apa? Apa gunanya seorang ingat mati? Fa innahu yumahisul dhunuba. Karena banyak ingat mati gugurin dosa. Jangan dia banyak mati, dia takut berbuat maksiat. Dengan dia ingat bakal mati, dia bakal ibadah benar-benar. Karena dia ingat sama kematian, jadi enggak belagu-lagu, enggak macam-macam gitu. Dia enggak macam-macam apa? Ingat bakal mati, dia enggak bakal maksiat, enggak ibadahnya bakal ditingkatkan, ibadah bakal dibenerin karena kematian menghantui dia. Ingat sama mati. Nah, orang udah begitu gimana? Dosanya hilang. Fa innahu yumahisul dzunub. Karena banyak ingat mati gugurin dosa. Ya, gugurin dosa. Wa yuzahidu fid dunya. Orang yang banyak ingat mati akan membuat dia cinta sama akhirat, zuhud sama dunia. Dunia sama dia udah gak berarti. Karena bakal ditinggalin, tidak dibawa mati. Nah, dia bakal zuhud sama dunia, lebih cinta akhirat, gak cinta sama dunia. Boleh dia anggap dagang, dia usaha, tapi tetap di hatinya gak ada cinta sama dunia. Karena dia yakin bakal apa? Bakal meninggal dunia, bakal dia tinggalin yang namanya dunia tersebut ya. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam anil akyasi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya ya tentang orang yang jenius, yang pinter, yang cerdik, yang hebat. Yang cendekiawan. Manhumu ya Rasul, siapa sih orang yang cerdik, yang benar-benar pintar, yang kayis, yang akyas, siapa sih? Nah sekarang orang-orang yang cerdik adalah orang-orang yang jenius adalah ya aksaruhum lil mauti dzikron. Seorang mukmin yang paling banyak ingat mati. Mukmin yang paling banyak ingat mati itulah orang mukmin yang cerdik, yang pintar, yang jenius. Ya, wa asanuhum istidadan, orang yang persiapannya paling hebat, paling bagus. Nah, bagaimana persiapan kematian? Dia nggak bakal macam-macam, tetap dia ditinggalkan maksiat, dia takwa yang benar, ya dihindari hal-hal yang haram. Nah, ini berarti dia udah udah siap-siap menyambut datang kematian. Kalau dia nyiapin kuburan, terserah. Ya, karena ada orang belum meninggal dunia nyiapin kuburan enggak? Ini boleh aja. Tapi yang nggak nyimpen kuburan, udah urusan orang hidup. Kalau dia mati dia dikubur enggak? Tapi ada orang-orang yang belum meninggal dunia, kuburan dia siapin banyak. Banyak kalau Adawiyah banyak, bulan kuburan Ijali. Ini dia persiapan. Nah, persiapan ya. Ulaikal akyas, mereka adalah orang-orang yang jenius. Sekarang kita pengen nggak dibilang pintar oleh Nabi Muhammad? Kalau kita pengen pintar Nabi Muhammad, jadikan kita orang yang paling banyak ingat mati, orang yang persiapannya paling bagus. Nah, kita jadi orang yang paling pintar menurut versi Nabi Muhammad SAW. Kalau orang pintar menurut orang-orang dunia apa? Yang doktor, yang S3, apalagi itu? Profesor. Yang iya namanya profesor, yang ini begitu. Silakan. Pintar menurut orang dunia silakan. Tapi usahakan ya kita pintar juga, jenius juga menurut versi Nabi Muhammad SAW. Jangan kita ya versi dunia doang kita ambil. Jadi kan kita pintar menurut Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah bilang kita pintar enak. Nah, jadi jangan sampai kita cuma pintar menurut versi orang-orang dunia. Silakan orang yang begini silakan di dunia. Tapi jadi kita orang yang pintar, yang ada persiapan menyambut kematian. Ulaikal atyasu, mereka adalah orang yang cerdik, yang pintar, yang jenius. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi meninggalkan dunia
dengan membawa kemuliaan dunia untuk meraih kemuliaan kemuliaan akhirat. Artinya hidupnya mulia, mati mulia, di akhirat mendapat kemuliaan. Nah ini enak begini. Jadi mulia di berbagai tempat. Di dunia mulia. Kenapa di dunia mulia? Menjadi hamba yang bertakwa, yang dekat sama Allah Ta'ala, yang pintar menurut Nabi Muhammad SAW. Matinya mulia, meninggalnya mulia, dan di akhirat mendapat kemuliaan. Nah sekarang emang berapa kali satu orang diintip oleh malaikat maut? Kita punya file, kita semua punya file, ya, punya file, ya, tua, muda, kecil, ada file. Kemudian ya, itu malaikat punya server, ya, ada CCTV-nya. CCTV-nya seluruh makhluk di dunia, mau binatang, mau manusia, malaikat ada CCTV-nya, kita ambil ibaratnya itu. Ini ya, satu hari malaikat maut ngelihat kita 5 kali. Kita dipantau 5 kali. Kalau satu hari 20 jam. Ya, 20 jam. Berapa jam berarti? Ya, tiap berapa jam? Kalau 5 jam, anggap 5 jam ya. Nah, tiap 4 jam setengah itu malaikat maut ngelihat nama kita, file kita. Ya, oh, hari ini masih umurnya masih panjang, dia lewat lagi. Tiap hari dikontrol kita 1-5 kali. Ini dalam kitab Mustafa. Dia sebutin satu hari kita malaikat maut lihat kita 5 kali. Dilihat yang pertama kita lolos, siapa tahu dilihat yang kedua kita nggak lolos. Semuanya dilihat, dipantau. Udah lampu kuning belum nih? Nah, kata malaikat maut, lakukan semua kamu, nanti ya kamu akan saya cabut tanpa bilang-bilang. Nama antum bilang, malaikat maut kan nggak ada peringatan. Orang yang malaikat maut minta izin cabut nyawanya cuma Nabi Muhammad SAW. Ya nggak ada. Malaikat maut menyambut Nabi Adam, nyampe ini nggak minta izin kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya aku Israel, ya ditugaskan sama Allah untuk mencabut nyawa kamu ya Rasulullah. Apakah engkau izinkan? Kalau engkau izinkan aku cabut, kalau enggak. Tuh, gitu. Kalau malaikat maut minta izin kita nggak bakal kasih. Paham nggak? Kita kasih nggak? Nggak boleh kasih. Cabut nggak? Tak dulu. Kau izin nggak? Doa izinin nggak? Sampai kapan? Selamanya. Cabut kalau udah. Apakah ya orang-orang soleh kalau mau mati, ya pernah malaikat maut mencabut nyawa orang soleh. Ya, dia orang yang soleh, masya Allah. Udah termasuk ya kalau kita gelari aulia tuh Habibullah, udah kekasih Allah. Kemudian datang malaikat maut, ya terjadi dialog. Siapa engkau? Aku malaikat maut, aku Israel. Mau ngapain? Ya menyambut nyawa kamu. Nah, ana Habibullah, aku kekasih Allah. Apakah ada kekasih yang menyakiti kekasihnya? Itu nggak bisa ngomong gitu. Itu bukan Habibullah itu. Paham nggak? Malaikat mau nyambut bingung. Bilang sampai kepada salah. Apakah ada kekasih yang ingin mencabut nyawa kekasihnya? Apakah ada kekasih yang menyakiti sahabat kekasihnya? Malaikat pun bingung. Ada yang begini. Jadi malaikat pun mencabut, nggak jadi. Nah dulu lagi Allah, ya Allah aku mau cabut nyawa fulan. Dia mengatakan demikian, bingung aku, kata malaikat maut. Apa dia bilang? Ya, apakah ada kekasih yang akan menyakiti kekasihnya? Oh gitu, iya. Balikin lagi ke dia. Apakah ada seorang kekasih yang tidak mau jumpa sama kekasihnya? Wow. Paham nggak? Malaikat maut. Udah dibilangin, ya. Apakah ada kekasih yang apakah ada kekasih yang tidak mau jumpa kekasihnya? Ya nggak mau, udah cabut nyawa. Itu begitu nanti. Kalau malaikat maut datang. Ya, kalau itu derajat itu udah Habibullah, udah kalau ada belagu lo. Pakai apa tuh? Pakai apa? Pakai berapa? Jangan ya. Nah, ya, ini penting. Ya, jadinya sini apa? Persiapan menyebut datang kematian ya. Nah, jadi kan kita udah tahu ya amal soleh seorang menentukan kematian seseorang. Umumnya begitu. Jadi matal maku ala masyaalaihi, mati seorang tergantung keadaan hidupnya. Sehari-hari takwa insya Allah mati mulia. Umumnya begitu, ya. Tapi ya kalau hari-hari maksiat, ya bisa matinya maksiat juga. Nauzubillah min dzalik. Ya, insyaallah.
kita tetap dalam taat, ya, dalam mengerjakan perintah, tetap dalam meninggalkan kemaksiatan. Insyaallah Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita mulia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa'lam annal mauta aqrabu qaibin yuntadharu. Ketahuilah bahwa kematian sesuatu yang gaib yang paling dekat ditunggu. Kita kematian gaib, masih misteri, tapi itu yang paling cepat. Mana paling cepat? Nggak bisa diterka. Artinya ada orang mau pergi haji, tanggal ditentukan. Ya, anggap satu orang sekarang mau ngajak kita pergi. Ya, ente punya paspor nggak? Punya. Ya, siapin paspor ente ya. Ya, Anda mau ajak pergi minggu depan. Nah, diwaktukan nggak waktunya? Minggu depan tentukan. Ya, udah. Mungkin dia tersebut apa tuh? Siap-siap. Persiapan, bajunya, ininya pergi. Nah, ini itu kalau ditentukan bakal ada persiapan. Biasa orang begitu, kalau ditentukan bakal persiapan. Nah, tapi kalau dibilang yang ngajak bilang, ente punya paspor nggak? Punya. Anda mau ngajak ente pergi, siap-siap. Kapan aja? Kapan aja Anda mau? Bisa entar malam, bisa apa? Kalau bakal ini bingung nggak? Bingung. Nah, itu mati. Mati datangnya nggak bilang-bilang. Kapan aja dia datang mati. Nah, kita yang tadi yang ditentukan kita siap-siap, yang datang mendadak kita nggak siap-siap. Mana ya Pak? Banyak orang sama yang mati cuek aja. Ya, cuek aja, mana cuek aja. Ya, dia udah udah ya, mati deh itu. Jangan. Ya, nanti sebutin di bawah nih. Ya, dahsyatnya setelah kematian. Nah, jadi ya kalau mati, usaha habis mati nih, yang habis matinya yang ditakuti sama para aulia, para habis mati. Mana habis mati ini yang kita mesti pikirin, jangan tenang-tenang aja. Ya, paham ya? Jadi ulangi. Wa alam annal mauta aqrabu ghaibin yuntadharu. Ya, yuntadharu, ketahuilah bahwa kematian sesuatu yang gaib, yang misteri, yang paling dekat ditunggu kedatangannya, paling cepat ditunggu kedatangannya. Bisa mendadak, bisa habis 1 menit, bisa 2 menit, bisa 5 menit, bisa setengah jam. Allah alam ya. Fal hajmu huwa, ya, hajam, semuanya adalah al istidadu limajihi fi kulli hinin. Siap-siap menyambut kedatangannya tiap saat. Tiap saat, karena kematian datangnya nggak bilang-bilang. Kematian datang tidak melalui penyakit, tidak harus melalui penyakit. Ada yang sehat mati, ada yang sakit mati, ada yang sakit hidup panjang, yang sehat mati. Berapa banyak orang yang jagain orang sakit, ya, yang sakit parah belum mati, yang nungguin mati. Boleh kan? Mana mati? Yang mati siapa? Yang nungguin kok, yang nungguin? Iya. Nah, kita anggap apa? Kita anggap yang mati duluan yang sakit, padahal yang mati duluan yang sehat. Nah, itulah kematian. Ya, nggak mandang usia ya. Fa innahu la yahjumu fi waqtin makhsusin. Karena kematian nggak datang pada waktu ditentukan. Kematian nggak datang pada waktu ditentukan. Kalau mati waktu ditentukan, kita sekarang santai. Ente mati tahun depan. Nah, sekarang santai. Tahun masih lama, 1 tahun lagi. Nah, jadi nggak ada matinya, nggak ada kematian waktu nggak ditentukan. Kalau udah mati aja. Nggak bisa apa istilahnya apa? Itu nggak bisa. Wahalin maksusin, kematian datang tidak mengenal keadaan. Tidak mengenal keadaan, ya, tidak ada waktu keadaan yang ditentukan. Lagi sehat bisa mati, lagi sakit bisa mati, lagi kaya bisa mati, lagi miskin bisa mati, lagi kerja bisa mati, lagi anggur bisa mati, lagi kerja bisa mati, pensiun bisa mati. Enggak, kalau di kantor saya rata-rata yang mati pensiun. Emang itu emang kebenarannya. Yang ada kayak masih karyawan aktif mati? Banyak. Ya, enggak umumnya gitu ya. Yang aktif nih, masih aktif nih belum pensiun nggak mati. Kalau udah pensiun baru mati, ya nggak bisa. Ya, kalau gitu enak, ya paham ya. Wala budda min hujumihi,
pasti kematian bakal datang. Saya lagi sehat, lagi sakit, lagi kaya, lagi miskin, lagi senang, lagi susah, lagi tua, lagi muda, tidak memandang umur, mati bisa datang ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mana dalilnya? Qul, katakan wahai Muhammad, innal mauta alladzi tafiruna minhu, wahai umat manusia, kematian yang kalian kabur daripadanya, kematian yang kalian takuti, yang kalian tidak mau menyambut kematian, fa innahu mulaqikum, ketahui kematian akan nyari kamu, akan menemui kamu juga. Mengumpet di mana yang kalian kabur kematian datang juga. Kan tidak apa? Tidak ya, ketakutan kita tidak membuat kematian bakal gagal, nggak ada. Ya, semuanya kita, kenapa kita nggak mau mati, benci kematian? Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua orang itu benci sama kematian, karena kematian ada mufaraqatul ahbab, berpisah sama orang yang dicintai. Bapak meninggal, berpisah sama anaknya, sama istrinya, istri meninggal, berpisah sama suami, sama anaknya, semuanya begitu. Itulah orang kebanyakan membenci kematian. Nah, tapi di sisi orang lain, kematian hadiah buat mereka. Al-mautu tuhfatul mu'min, kematian hadiah buat orang mukmin. Orang mukmin kalau mau mati girang. Kenapa? Udah kangen sama nikmat kubur, udah kangen sama Allah Ta'ala, udah pengen apa tuh? Pengen bebas sama kesibukan dunia. Hadiah, ya. Jadi yang innal mauta allati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, katakan pada mereka wahai Muhammad, innal mauta, kematian yang kalian takuti, yang kalian kabur daripada kematian bakal mendatangi kalian. Mau ngumpet di mana nggak bisa. Aina matakunu yudrikumul mautu wala kuntum bi burujin musyayyadah. Ya, kalian akan dikejar oleh kematian kalaupun kalian berada di mana? Di menara yang paling tinggi. Ya, naik menara paling tinggi dah. Sekarang di Dubai ada Burj Khalifah yang paling tinggi, ke sono. Kata mereka pun, nah gampangan enak. Di naik. Lebih dekat ya. Mau kamu kan nggak bisa. Tapi udah begitu ya. Nah, ini yang nama kematian tersebut tempatnya, waktunya rahasia, tempatnya rahasia. Ya, tapi ingat, kalau orang mau mati suatu tempat, ya Allah Ta'ala akan permudah dia menuju ke sana. Nah, menuju ke sana gimana? Menuju ke sana, dia tersebut akan Allah Ta'ala bisain gampangnya untuk menuju suatu tempat. Ya, bagaimana kita tahu sering cerita, ada orang miskin gak punya apa-apa, akhirnya diberangkatin umroh, tahu mati di sana. Mungkin gitu, ya, paham nggak? Jadi dia Allah tentu mati di Mekah, di Madinah. Dia orang miskin. Kalau kita pikir dia nggak bakal bisa umroh, nggak bakal bisa beli tiket pesawat yang mahal, paket mahal. Ada orang bayarin, emang di sana udah malaikat maut udah nungguin. Nah begitulah ya, pokoknya tempatnya rahasia, waktunya rahasia ya. Wa fil hadits, dalam suatu hadis dikatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini, ya, kita di dunia berapa lama? Ya, anggap 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ya. Ka'annaka gharibun, jadikan diri kamu seakan-akan seperti gharib, orang asing. Dunia bukan negara kita. Dunia bukan tempat kita gharib, seakan-akan kita orang asing. Orang asing yang lagi melancong, orang asing yang lagi berpergian ke suatu tempat. Nah, jadi jadikan diri kita orang asing. Orang asing ya, mau dia bisnis, mau ngobrol, dia anggap mau umroh kayak, mau jalan-jalan, orang asing. Ya, kita ke mana? Ke Amerika. Nah, kita orang Indonesia, orang Jakarta. Jadi kan Amerika tuh dunia. Nah, kita bakal pulang lagi. Jadi mana orang asing nggak nentang, dia bakal kembali ke negaranya, bakal kembali ke katanya, yaitu akhirat. Nah, jadi sini rugilah orang-orang yang menjadikan dunia bukan tempat transit tapi tempat tinggalnya. Mana gharib, orang asing sementara di dunia ya. Au abidu sabilin, atau jadikan diri kamu di dunia seperti orang yang melintas. Ini cuma numpang lewat doang, cuma ya istirahat aja deh, numpang lewat. Nah, ini jadikan diri kita di dunia.
kita semuanya sekarang lagi menuju akhirat nih. Yang diam, yang maksiat, yang tidur, yang berbuat haram, yang takwa, lagi jalan menuju akhirat. Ya, tanpa kita sadari kita semuanya lagi menuju akhirat enggak? Kita semuanya sekarang lagi menunggu kematian. Lagi nunggu kematian? Lagi nunggu mati pada kesadarannya. Ya, ada yang nunggu mati dalam lagi maksiat, ada yang nunggu mati dalam lagi taat, ada yang nunggu mati dalam berbuat yang haram, ada macam-macam. Ada yang lagi nunggu mati enggak sholat, ada yang nunggu mati ya makan barang haram, ada. Dia nunggu mati padahal dia lagi berbuat yang haram. Kita semua lagi nunggu mati ya. Wa'udda nafsaka minal kubur. Ya, kategorikan diri kamu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kuburan. Ya. Oh, kalau saya bukan orang penghuni kuburan deh. Nanti saya matinya apa tuh? Kalau saya mati di tenggelam di laut aja, jangan di kuburan. Tetap aja maksudnya. Umumnya kan banyak orang yang dikubur sama yang mati di tenggelam. Banyak kubur ya. Jadikan diri kamu ya itu jadikan diri kamu termasuk orang calon penghuni kuburan. Nah, kalau penghuni kuburan kita bakal mati kan? Ini udah pasti. Jadikan diri kamu calon penghuni kuburan. Berarti udah pasti belum? Pasti. Udah pasti. Ya, ini udah pasti jadi. Lain sama caleg. Caleg belum tentu jadi. Kalau orang kuburan pasti. Ini kita udah namanya udah ya. Udah ada manifest nama-nama penghuni kuburan. Kita udah termasuk semuanya dicatat malaikat penghuni kuburan. Kapan ya? Tunggu. Panggilan tunggu panggilan aja. Ya. Nah, ini bukan nakut-nakutin, harus begitu semuanya. Ya, nakut-nakutin ya. Ya, wah, orang tua duluan kita udah belakang nggak bisa. Semuanya udah tercatat bakal penghuni kuburan. Nama kita udah ada nama-namanya. Kuburan mana? Wallahu a'lam. Bukhari udah ada, Jiben udah ada, semuanya udah ada, semuanya udah amal-amal itu udah catat nih. Ya, adakah yang nggak catat? Nggak ada, sudah catat semua. Ya, nah, tapi ingat kuburan yang bakal kita masukin, disitulah ada campuran kita punya apa tuh? Darah kita campuran di atas itu. Kita bakal kembali di tubuh kita macam-macam nih, ya. Ada tanah, mungkin ada di tanah Madinah kita nggak tahu. Itu kita ada daerah tanah Mekah kita nggak tahu. Kalau Jiben tanah Papua deh. Iya. Dia nggak tahu lagi Sobari. Kita nggak tahu nih. Nah, jadi nanti orang kalau dikuburin akan yang bakal kembali ke tanah yang ada di tubuhnya bakal kembali. Ya. Nah, yang di dalam tubuhnya ada tanah sengketa. Kembali ke mana? Ya. Kembali cuma kita nggak tahu cuma bakal kembali mana ya. Ada orang kampung, tahu tuh di tubuhnya waktu Allah ciptain ada unsur tanah Madinah, bakal kembali ke Madinah. Sama bakal semua bakal kita nggak tahu kembali ke mana. Ya, ada yang tanah Jati, ada yang tanah mana itu penting pulau. Ya, iya pokoknya kemana ada yang Cikoko nggak tahu. Ya, Jena katanya mau di Beverly Hills. Tahu kita kemana? Ada semua ada bakal kembali udah gitu. Udah kesana. Anggap ini meninggal. Keluarga yang tua minta kubur di sana. Di sana sini. Tetap yang menang yang Allah tentuin. Bakal bok Citayam berarti di tubuhnya ada unsur tanah Citayam. Makanya udah tahu. Yang meninggal dibakar. Dikremasi, ya kan anjur tuh, ya udah, angkat cebring ke laut, ya berarti di bawah laut ada tanah nggak? Ada, itu juga, bakal kembali situ juga, bakal kembali ya, nggak emang udah begitu, bakal kembali ke asalnya. Nah terus juga kita, wa mimma yudzakiru bil mauti, dan termasuk yang dapat mengingatkan seorang akan kematian. Bagaimana apa kira-kira yang membuat orang bisa ingat mati? Tadzakuru mautil aqran. Ya, ingat ya kematian teman-teman. Kita sekarang umur kita ada 60, 70, 80. Kita kok berapa kita umurnya? 85. 78. Ya, kita semuanya ada 50, 40. Udah berapa banyak teman kita yang mati? Banyak. Teman sekolah, teman SD, SMP, SMA, teman ini udah mati. Nah itu pikirin tuh dulu masa yang karena pada mati itu kita bakalan itu pikirin ya.
Jadi tadzakuru matal aqran, ingat kenang-kenang, ingat kematian kawan-kawan. Berapa teman kita mati banyak. Kita mungkin mati udah ratusan orang. Banyak enggak? Ya sama, nanti kita bakal mati juga. Nah, jadi tadzakuru matal aqran, ingat akan kematian teman-teman, ya. Wa kayfiyati mautihim. Nah, ingat ya, pikirin bagaimana cara mati mereka. Teman kita ada ahli taat, ada ahli maksiat. Teman kita ada orang kafir, ada orang mukmin. Yang orang kafir mati gimana? Pikirin, jangan saya mati seperti orang kafir. Teman saya mati, ya ada mungkin di hatinya ada yang mati lagi mabok. Teman kita ada yang mati lagi maksiat. Nah, bagaimana cari mati mereka? Hindari. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, saya nggak mau mati dalam keadaan maksiat. Apa kuncinya? Nah, ingat. Ya, ingat berapa teman baik mati, teman kayak family, keluarga, ya apa ya. Nah, ingat mata akron emang kawan. Tapi maksud siapa aja yang telah mati. Ya, dulu pernah terjadi malaikat maut akan mencabut nyawa seseorang. Ya, dengan izin Allah terjadi dialog. Siapa engkau? Aku malaikat maut, ngapain mencabut nyawa kamu? Kok mendadak? Mendadak. Emang di WA dulu, malaikat maut WA dulu kali ya. Kok mendadak sih? Enggak mendadak. Ya, mendadak, tidak mendadak nih. Ya, saya nggak ada persiapan. Mana bulan udah mati. Mana tetanggamu ini udah mati. Mana orang tua kamu udah mati. Mana ayah kamu mati. Itukah kematian mereka menjadi pelajaran buat kamu. Yang lain mati, kamu akan mati juga. Jadi nanti kita kalau mereka mau datang, kita nggak bilang mereka mendadak. Udah kasih contoh. Teman kita mati banyak, ya famili kita banyak, sepupu kita banyak, bisa kita banyak, orang tua kita mati. Ambil contoh, jangan bilang orang tua mendadak. Nih orang lain mati, jadikan pelajaran buat kita. Man kafa bil mauti wa idhon. Cukup kematian memberi nasihat buat siapa? Buat yang hidup. Apa maknanya? Satakunu mislahu, engkau akan seperti dia. Ya, anggap sekarang di dunia, ya, nanti kamu akan menjadi dia. Anggap sekarang kita takziah tempat orang, nanti kamu bakal ditakziahin. Anggap kita mandi seseorang, nanti kamu bakal dimandiin. Anggap kita sholatin, nanti orang bakal sholatin jenazah kita. Gitu, jangan. Udah kan, seakan-akan buat orang aja, kita nggak mati-mati. Pakai seperti itu. Pakai sama kan? Sama. Ya, hari ini nih yang meninggal barusan, ya, berapa lama? Ya, adiknya Habib Abraham Syekh, Habib Hamid, ya. Bin Syekh bin Salim Al-Attas, ya, di Kebun Baru, meninggal dunia. Nah ini anggap kita takziah, kemudian bersama kita sholat jenazah. Jadikan pelajaran. Hari ini saya takziah pada meninggalnya. Nanti suatu saat orang lain datang kemana? Ke rumah kita takziah, kita punya diri. Kita besok sholat jenazah. Ya, jadikan pelajaran. Nanti orang lain akan sholatin jenazah kita. Itu. Kan Sayyidina Umar sudah pernah bilang, Anda bilang sama aku berkali-kali di soal itu. Apakah Sayyidina Umar? Wala yaumin yuqalu mata film fulan bin fulan, wahai sahabatku, wahai muslimin, tiap hari kalian dengar orang lain yang mati. Di WhatsApp kita diumumin di status, kemudian apa lagi tuh, di Facebook, kemudian diumumkan di Instagram, di speaker masjid, musola diumumin bulan meninggal dunia. Kayak begitu enggak? Ya. Suatu saat nama kamu akan di Facebook, nama kamu akan di WhatsApp, nama kamu akan di status, nama kamu yang akan disebutin oleh orang yang mengumumin di masjid atau musola. Ya, masa nama orang yang kita nggak mati-mati? Paham nggak? Nanti nama kita pakai sebut, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang Allah dengan tenang. Mana dengan? Apa mana dengan tenang? Nah ya, mati dengan tenang. Mati ada nggak gerak-gerak? Nggak ada ya. Nah, sekarang kita bilang ini orang tenang lah, dia enak deh, dia tenang deh, dia meninggal dunia dia tenang. Yang kalau dia ahli takwa benar-benar tenang. Ya, kalau dia ahli maksiat kita anggap tenang, dia mati tenang. Habis mati lebih dahsyat, lebih nggak tenang lagi. Karena dia akan berani apa? Berani ngadapin muka manakib, berani ngadapin segala macam-macam. Ya, itu bilang wah dia udah tenang deh, dia udah meninggal dunia. Oh, kalau sehari-hari takwa baru tenang. Tapi kalau sehari-hari maksiat bakal enggak lebih tenang di kuburan. Ya, iya bakal lebih tenang lagi. Kita mau tenang deh, dia tenang deh. Dia urusannya beres dunia deh. Ya, udah ini ya boleh ngomong gitu kalau dia ahli takwa. Dan kalau sehari-hari maksiat bakal enggak lebih tenang. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Di sini kita wa khulwi amakinihim, dan termasuk yang ngingetin seorang akan kematian adalah
kosongnya tempat mereka. Paham nggak? Waktu di dunia, nah, anggap sekarang nih, sebelah anak Amek, dan Bukhari. Kita pengajian udah tahunan, Bukhari meninggal dunia. Dulu tempat Bukhari sini, Khului kosong tuh ada. Dulu Bukhari sini, sekarang nggak ada lagi. Dulu Amek sini nggak ada. Dulu Jeben, dulu Jenderal Pojokan, sekarang Jenderal nggak ada lagi. Khulu kosong kosong. Jadi kenang kita dulu mana? Kita ingat ayah kita, abah kita tuh, umi kita di mana dulu? Dan kenang dia cuma mandang tempat kursi doang. Saya punya ibu tiap hari di sini pagi-pagi. Sekarang kursinya doang. Saya punya ibu rebahan sini. Sekarang udah orang yang nggak ada gitu. Itu bakal lihat man. Kenangan, apalagi ada bajunya. Ini ibu saya udah pakai baju ini, bapak saya pakai baju ini. Sekarang cuma baju doang, jasadnya nggak ada. Itu ingetin. Nah, ini dulu bersama kita, sekarang nggak lagi. Dulu sama kita bercanda, karena dulu makan bareng, sekarang nggak ada lagi. Nah, itu bakal nangis. Renungin, ya Allah, dulu bersama kan. Nah, sekarang kematian bukan perpisahan yang sesungguhnya. Anggap jadi kita meninggal dunia, ibu kita meninggal dunia, ayah kita meninggal dunia, kita punya orang meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, perpisahan sementara. Perpisahan yang sesungguhnya adalah berpisahnya seorang, satu di neraka, satu di surga. Ini perpisahan sesungguhnya. Jadi maksud gimana? Kita takwa aja. Kita takwa, semua yang takwa. Kita punya apa? Suruh takwa, taat sama Allah Ta'ala, jauh segala macam maksiat, hadir majlis dan hadir pengajian, ada mengaji dunia, berpisah sementara. Tapi nanti di akhirat gabung kembali. Di surga gabung kembali. Perpisahan yang sebenarnya adalah perpisahannya keluarga yang muslim, yang di dunia bersama, tapi di akhirat tidak bersama. Ada anaknya masuk neraka, ada bapaknya masuk surga, ada suami masuk surga, ibunya istri masuk neraka, ada begitu. Itu baru perpisahan yang sungguhnya. Jadi kalau di antara antum ada yang berpisah sama keluarga, sementara doang. Yang penting apa? Dia ahli takwa, kita ahli takwa, di akhirat bersama lagi. Kayak Im sedih berpisah sama istrinya. Ya paham nggak? Ya sedih. Ya tapi nanti ketemu lagi nggak? Ketemu lagi. Ya. Diunyeng-unyeng nggak itu? Nggak diunyeng-unyeng. Ya, nah, ya paham nggak? Ya. Jadi semuanya berpisah. Yang istri meninggal dunia berpisah nggak? Nah, kawin lagi entah gimana? Kawin lagi gimana? Ya udah. Nanti jadi dua gimana? Ya udah tenang aja. Bini kita, anggap bini kita 4 di akhirat yang mencakar-cakaran. Akur ya. Ya udah, jadi udah nggak cemburu lagi. Udah tenang aja. Betul nggak ada gitu kita lagi ya. Ini udah bisa ya. Kita berhenti mana? Gua mima aja deh. Ya, Allah alam. Ya